ikatannya itu dilepas, ikatan tali yang di itu yang ditonggak, ya ditonggak itu dilepas, terus juaranya ditaruh. Itu ngomong sama si orang yang berdiri itu, Pak, Kang, ini kan yang jenengan, maaf saya tadi nyuruh, ini belum selesai ngomong, tahu belum, orangnya itu lompat bro ke kali. lompat ke kali, terjun Orang lompat ke kali, dia itu kan kaget banget bro, lihat yang kayak gitu, orang kok lompat begitu. Dan ketika sekilas sebelum melompat itu, dia itu melihat berbeda orangnya. Sosoknya lain. Sosoknya berbeda. Jadi di sini masih siluetnya orang ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan kami berdua di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang akan kami sampaikan untuk kawan-kawan semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur, masih tetap bisa diterima di hati, mata, dan telinga panjenengan semuanya. Sehat ya Mas? Alhamdulillah. Ya, semoga kawan-kawan di rumah juga selalu sehat dan bahagia. Tentunya kami harapkan seperti itu. Sebelum ke cerita, saya kayaknya nggak nyaman dilihat di kamera ini kayak Chuck Norris malah bro. Kayak Rembo. Kayak Rembo ya. Saya buka aja. Soalnya malam jadi malah tambah gelap. Saya malah takut sendiri ya. Oke, langsung saja ke cerita. Satu kisah horor dari Mas Lukman di Losari menceritakan sebuah pengalaman horor yang dialami oleh bapaknya yang bernama Nasir, Mas Jalu. Dan kisah ini terjadi sekitar tahun 82-83, sudah cukup lama. Ya, lama sekali. Ya, saat itu Nasir masih tinggal satu rumah, satu gubuk lah bersama keluarga besar istri. Jadi istrinya itu anak ketiga dari 5 bersaudara, dan yang baru menikah itu istrinya Nasir, namanya Ning. Berarti kakaknya ada 2 orang, adiknya juga ada. Yang nikah itu perempuan 1, itu Ning, nikah sama si Nasir itu loh. Kakaknya laki-laki mungkin? Belum nikah. Makanya belum nikah. Iya, dan dari pernikahan tersebut lama sudah menikah, namun belum punya anak sampai ada mungkin 3-4 tahun. Jadi gelendengan, jadi omongan. Ya mungkin lumrah kalau misalnya satu keluarga tersebut ya pengen mendambakan yang kakek neneknya atau mertua pengen punya cucu, yang kakak-kakak atau adiknya si Ning juga pengen punya ponakan bro. Iya benar. Ya kan, kadang-kadang ya ada kata-kata yang gak enak, omongan yang kurang pas gitu kan, walaupun ngomongnya sama Ning tapi kan sengaja biar si Nasir dengar. Jadi kan juga pernah mengalami seperti itu, ngomong sama istri padahal tujuannya ke suami. Jadi efek Doppler. Iya kan, sebenarnya kalau langsung gimana sih pamat tua bu mertua, tapi sering kan jaga perasaan juga. Iya, jaga perasaan, tapi itu lebih menyakitkan jatuhnya. Nggak langsung aja gimana sih, itu lebih enak sebetulnya. Cuma kan kalau menurut mertua mungkin mendingan nggak langsung. Kalau nggak langsung kan harusnya pelan-pelan, nanti baru istri yang menyampaikan ke kita. Jadi curhat ya bro. Tapi itu kan langsung, cuma beda tembok kan kedengeran bro. Iya. Ya seperti itu. Di saat kehidupan yang memang hari-hari dijalani oleh si Nasir hanyalah sebagai buruh tani biasa, berbes kan banyak bawang, Betul. ya kan, kuli-kuli lah. Ya sejak awal juga tahu Nasir bukan orang punya. Terus memang saya tak jalani semuanya dengan semua yang ada di rumah tersebut. Kakak-kakak yang nyebelin, karena memang mungkin hari-hari di rumah tersebut cara pandangnya seperti itu. Masih apa ya, kayak wong kunak kluthuk dengan mindset, dengan SDM yang ala kadarnya bro. Betul. Dan ya, musik itu ya masih pasti SDM-nya boleh dibilang ya, boleh dikatakan ya. Iya, masih seperti itu. Jadi sering makan hati.
ya wong lumrah. Kalau kata Nasir dalam renungan malamnya, ya Allah, dapat rezeki gede kayak saya pengen pindah rumah sendiri, pengen punya rumah sendiri, jadi bebas sama Ning, mau abang, mau ijo, mau kemurut, mau atang-atang bebas, mau tenggorok, mau terbalik, mau apa bebas. Iya, kalau kayak gini mau kencing aja gantian sama kakaknya, kalau pengen ke belakang ngantri dulu, wah angel banget. Ya kan, beli makanan dari luar misalnya ada duit lebih, masa mau bawa sendiri buat istri? Iya. Ya kan, nggak mau buat ada mertua, ada kakak, ada adik. Saya heran kalau tukang toprak, sampean borong terus mas. Tapi katanya gajinya segitu, bukan apa-apa. Kalau saya bawa cuma satu, mertua ikut siapa? Iya, kakak-kakak ikut siapa? Ya kadang-kadang saya ngalahi terus terang sama tukang toprak seperti itu. Jadi saya sama istri sepiring berdua. Teknik biar ditambahin, bro. Saya sering membalas seperti itu. Jadi sudah rekasa, sudah susah kehidupannya, itu kadang-kadang dapat perlakuan atau omongan yang kurang enak, apalagi masalah bocah. Namun Nasir tetap berjuang di malam-malam tertentu, di hari-hari senggang, tetap mengupayakan, ya kan. Ujung-ujungnya Allah yang menentukan. Namun berkat kerja kerasnya Nasir, akhirnya istrinya itu hamil, bro. Istrinya itu hamil, entah kenapa. Akhirnya, ya kena Nasir yang jelas. Itu akhirnya hamil. Berita ini menjadi sebuah berita yang luar biasa, menjadi tagline utama, menjadi di keluarga tersebut. Dalam keluarga senang banget yang namanya mertua. Dadakan itu bahasa Indonesianya itu tiba-tiba menjadi sayang. Ya, mendadak lah. Sama Nasir sir sir apa segala macam lah, itu enggak diberikan semuanya sama Nasir. Itu pada saat mendapat berita bahwa istrinya itu hamil. Jadi kemarin dulu kalau istrinya meriang disangkanya hamil, padahal enggak. Meriang tok kayak gitu paling. Tapi ini positif, seneng banget. Begitu juga kakak-kakaknya si Ning, adik-adiknya seneng banget. Nanti baru dapat kabar itu si Ning itu hamil, sudah cari nama, bro. Aduh, yang Torjo apik kok. Soalnya lah katanya. Kalau misalnya hari Rebo kan apa, ya kan. Nanti Sabtu apa? Kalau orang Jawa biasa seperti itu. Rebo apa, bro? Awalnya. Rebo biasanya awalnya T. Iya. Kalau Jumat D. Ya, kalau Jumat itu D Dasiman, Dasmun. Iya. Kalau Darsono, T Tarkib, Turiman, seperti itu ya. Itu udah milih-milih nama. Toriha. Iya, ya seperti itu udah milih-milih nama. Ya Allah, ini asli apa enggak ya istri saya hamil, tapi moga-moga asli lah, seperti itu. Dan tadi sosok Ning yang awal-awalnya Nasir itu paham Ning itu penyabar, enggak neko-neko, tapi setelah dia itu hamil, rasa-rasanya Ning menjadi sosok yang berubah, bro. Banyak tuntutan. Jadi ya kalau bahasa sini itu apa ya, sok-sokan. Iya, mungkin hawanya orang hamil, bro. Iya, alih-alih selalu tendensinya ke situ. Tapi mau biasa aja gimana sih? Apalagi yang namanya tadi udah nyidam. Umum sih kalau nyidam itu selalu minta yang lagi nggak musim, yang aneh-aneh. Nggak musim mangga, mintanya mangga. Ya kan? Nggak musim jambu, mintanya jambu. Kadang-kadang minta duku, kadang duren. Mintanya yang makan durennya Ning, suaminya suruh makan kulitnya. Wah, sangat banget, bro. Betul. Iya, tapi kan Nasir sebagai pria yang bertanggung jawab, dan lagi-lagi ini permintaan Dede, akhirnya dilakukan. Kadang-kadang juga permintaan itu bertabrakan atau kontradiksi dengan kebiasaan atau mitos yang dipercaya oleh lingkungan setempat. Satu hari di malam yang gelap, gelap ya. Betul. Karena memang di desa waktu itu kan jam 7, kalau nggak ada kendurian, nggak ada selamatan, udah sepi. Rumah-rumah masih jarang-jarang, listrik pun belum ada mungkin. Ya kan, hanya sesekali suara kentongan itu berbunyi, tanda ayo yang mau ikut ronda, jatahnya ronda datang. Seperti itu, terus senyap, hanya ada suara malam jangkrik, cenggerek, macam-macam lah. Itu udah lesoh banget, capek banget yang namanya Nasir itu. Karena habis niluat, bahasa Indonesianya ya. Habis kerja di sawah lah. Habis kerja di sawah, macul. Kemudian dia membaringkan diri di rusbang depan atau bangku panjang yang dari jati itu di ruang tamu. Kebenaran kakak-kakaknya lagi nonton
mau ada acara tontonan dangdutan di desa seberang. Tuh hanya keluar rumah lah. Sepi, nyaman banget kan. Tinggal ada mertua, itu dari sore sudah masuk kamar kedua-duanya. Mereka juga terjun ke sawah masih. Jadi ya capek juga mungkin ya. Itu di jam 7, jam 8 nyaman, tapi mau capek, nggak bisa langsung tidur, masih ngudu sambil baringan, teh tubruknya diminum. Itu kalau malam gelap seperti itu, bunyi seruputnya itu bisa kayak ngehok. Itu kan kedengaran di RT sebelah. Iya. Nikmat luar biasa. Kalau kayak gini nyaman ya, syukur-syukur. Kalau misalnya ipar-ipar saya nggak usah pada kembali, ada pikiran jahat seperti itu. Kalau bisa mertua dua-duanya tidur untuk selamanya, kan ada seperti itu bro. Ya kan, tahu-tahu mungkin di jam bulat itu, jam lama itu, jam menunjukkan pukul 7:30. Biasanya bunyi tak. Iya, tak. itu Mas, ada suara kayak gitu deh. Ini biasanya nggak seperti itu, pas hamil aja. Mas, paling seperti itu kan. Ada nadanya, manja bro. Mas, gitu kan. Hasil, iya dek. Langsung seperti itu sebagai suami yang tanggap kan. Nenek, sini katanya. Apalagi deh, sini. Ada nadanya. Nah itu. Intonasinya intonasi manja. Manja gila lagi pada sih. Ih, ning. Ya kan. Kalau kayak gitu yang paling nggak suka dari si Nasir itu, kalau kayak gitu biarkan saya sebagai suami, mertua nggak suka campur. Ya karena memang bersebelahan, biliknya sebelahan. Saya tundang bojone ya. Dipanggil istrinya, cepet datang. Nasir, iya ma, ya Allah, ini lagi bangun. Kasuwen, dede ini njaluk apa? Dede ini minta apa, bro? Nah, Nasir akhirnya segera menyipak tirai. Dulu itu banyak kamar-kamar yang udah pakai daun pintu. Iya betul, pakainya cuma pakai tirai aja ya. Iya. Kalau sekarang mungkin hordeng lah. Hordeng, ya. Tapi ada punya orang dulu itu pantang itu, lihat itu. Kalau memang nggak ngetok temboknya dulu, pantang. Nah, itu akhirnya masuk, tergopok si Nasir itu, korbannya kerasa sakit semuanya. Itu nampak di dalam kamar yang cuman penerangannya lampu tempel itu ya, ceplek orang sini bilang. Nempel di tembok atau gamblok. Gamblok itu kan bahasa Jawanya. Nempel di tembok itu. Pendaran lampunya kan nggak jauh-jauh amat. Nampak siluetnya istrinya lagi duduk di pinggiran ranjang. Mas, iya dek, saya hadir. Waduh. Langsung ke sini, Mas. Aku pengen makan. Kan tadi udah makan, baru saja makan. Malah kamu nambah katanya yang sepiring buat dedek. Apa sih Sir? Ya Allah, jangan ikut campur mak. Pengen ngomong kayak gitu nggak berani. Itu malamnya langsung masuk. Assalamualaikum, selamat. Langsung kayak gitu. Benar-benar mengintervensi bro. Ibu mertuanya. Jadi nggak ada kedaulatan sama sekali sih keluarga tersebut. Apa sih Sir? Nggak tahu mah. Ini saya dipanggil katanya mau makan. Ya dipakani oh. Sebenarnya dimakanin. Iya, ini saya mau minta. Biasanya minta yang macam-macam. Ya mas, aku pengen. Dede ngomongnya, Dede pengen makan ikan kali, ikan sungai atau ikan air tawar. Ikan kali ya kemarin kan sudah dimakan sama bapak, saya sisain lelenya 2 malah dimakan semuanya. Enggak mau yang kemarin, maunya ikan yang baru. Oh, ikan yang baru ya nanti besok saya sebelum ke sawah saya nangkep ikan, mancing dulu kan mumpung sekarang airnya bagus, nanti cepet dapat. Enggak mau bro, harus saat itu mancing terus dibakar katanya buat Dede. Nah itu kan kontradiksi. Kalau misalnya yang diyakini dari mitos-mitos sebelumnya, kalau misalnya orang lagi hamil nggak boleh mancing suaminya. Betul. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang berpegangan seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Sampai sekarang masih ada. Banyak. Ya itu kan nanti takut ya kan. Kalau misalnya pancingan ikan anaknya jadi sobek, anaknya jadi ikut sumbi. Iya, takut kan dipercaya seperti itu. Ya kan Nasir kan akhirnya membela diri, alih-alih dia malas karena memang malam dan itu pasti ke kali gede. Nggak ada di kali kecil itu ikan ada ikan cere lah kecil-kecil. Jadi dia ngomongnya gini, Mak, tapi kan kalau orang hamil kan nggak boleh mancing mas suaminya. Yang minta emang siapa? Itu emaknya yang selama ini selalu memegang tradisi, mempercayai mitos nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mungkin karena dorongan keinginan dia yang bertahun-tahun pengen punya cucu, nggak pengen cucunya itu
ngiler. Kalau orang dulu kan bisa pegangnya percayanya begitu juga. Kalau misalkan bayi pengen apa nih, orang hamil pengen apa terus nggak diturutin, takutnya anaknya nanti begitu lahir ngileran terus gitu. Takutnya ngiler, jadi bukannya nggak boleh mancing? Boleh kak, orang apa katanya, sapisan baik. Nggak apa-apa 1 kali, kalau 2 kali keterusan nggak boleh. Nah tapi kan katanya nggak cuma diginiin, ya dek pengen mancing iwak apa dek digituin, perutnya mau belum belendung belum apa, mau baru kemarin dinyatakan hamil kok. Mungkin baru sebulanan lah ya. Iya tuh, Dening bukannya besok aja mancingnya besok ya, langsung ngambek kesana ngelundung ke pojok ke tembok. Dedene ngambek, yang ngambek kan Ning, kata mertuanya dedenya ngambek. Gusar kan Nasir. Ya udah Mas berangkat memancing. Kamu kalau udah kayak gitu beneran loh, ini harus ikan memancing, nggak boleh ikan minta tetangga atau minta temanmu yang tukang mancing. Aduh, baru aja si Nasir berpikir, saya pura-pura mancing, nanti minta sama si Pardi yang biasa mancing, kan ada stok ikan, udah ditembak begitu. Nggak boleh bro, nggak boleh minta itu, nggak boleh minta, harus hasil pancingan sendiri lah. Iya, akhirnya sarungnya tuh dicopot, hampir nyopot ke depan mertua. Kenapa? Mau ganti celana? Ya nanti mak keluar dulu, gitu kan. Sudah ganti celana, langsung dia keluar. Yakin yang namanya kali itu kali gede di sana. Nasir itu sejak jadi menantu di situ paling males atau paling nggak mau lah bersentuhan sama kali tersebut, apalagi kalau malam hari. Apalagi kali Losari itu kan kalau nggak salah tuh kali Pemali ya. Iya, ada kali Pemali terus kayak yang lain, tapi kan karakternya kali dalam gede-gede semua. Iya, kali gede-gede. Gede-gede semua, apalagi dari pesisir sini kan gede semua. Itu berbahaya kan. Nah, menurut cerita-cerita orang yang sudah kalau ngobrol-ngobrol, kalau malam hari sering ada sesuatu di sungai tersebut, entah siluman kali yang namanya beruncul, langkean, apa aja sering nyamar jadi orang. Ada juga tahun itu katanya belum dapat orang, belum dapat tumbal lah seperti itu. Lah Nasir kan, saya memang selama ini belum pernah lihat hantu apapun kecuali bayangan putih-putih, tahu-tahu emaknya, ya kan? Pas di kamar mandi kan di belakang, putih-putih apa ya? Nasir pengen ngencing, ternyata emaknya, emak mertua. Tepat kayak gitu. Apa-apaan deleng-deleng, masa pan ngintipi mertua sendiri? Baru nggak sengaja bro. Nah, tinggal tulang aja royal kata Nasir ya. Rewelnya luar biasa. Itu yang menurut Nasir itu lebih horor dari apapun mertua. Padahal sering priang, tapi aman terus. jadi sehat walafiat, panjang umur. Nah itu Nasir akhirnya dengan berat hati, walaupun banyak cerita-cerita mistis di situ. Kadang orang dari Jakarta naik becak sampai situ, bukannya ada rumah di situ, kata tukang becak, oh ini rumahnya di dekat kali. Totalnya bayar nyemplungnya ke kali. Aduh, Nasir itu paling gak banget kalau malam hari. Namun ini demi Dede, demi si buah hati. Iya, demi permintaan bayi yang masih dalam kandungan. Betul. Kalau semisal saya itu cuma hidup berdua sama Ning, niscaya saya mampu untuk meredam keinginan itu. Paling nggak dikompresi menjadi pagi hari atau apa kayak nggak malam seperti ini. Tapi mertua dia punya otoritas penuh. Kalau saya suruh angkat kaki, susahnya di situ. Iya kan? Aduh, saya lagi jarang-jarang kerja, dapat bayaran kalau misalnya panen. Kalau enggak, saya makan bisa dianulir, di embargo saya. Seperti itu. Akhirnya tuh jalanlah dia ke rumahnya Pardi. Karena apa? Dia sadar, saya bukan pemancing. Saya nggak punya piranti pancing. Harus pinjam ke tempatnya Pardi. Ya, pas ke tempat Pardi, itu ngelewatin beberapa rumah. Arahnya ke sana itu 150 meteran lah, mau ke arah bantaran kali. Itu ngelewatin rumahnya Pardi. Nilainya sepi. Biasanya ada orang 1-2 di depan rumah, gelap-gelapan di depan rumah itu ada lampu yang dari minyak tanah. Itu biasanya nampak ada orang ngobrol apa, itu sepi rumahnya. Tapi pas di depan rumahnya Pardi, dia itu melihat Pardi, ada orang Pardi di luar, kebenaran sekali. Nah itu Pardi termasuk dia itu sudah punya anak, itu 3 orang anak ya. Dia seorang pemancing, tukang jala. Ini orang yang paling anti yang namanya mitos.
yang namanya orang mau pokoknya nggak percaya. Anaknya juga nggak sumbing, biasa-biasa aja. Walaupun tiap hari mancing ya. Tiap hari mancing. Pas sudah dekat dan itu walaupun gelap-gelap ya membentuk mukanya Pardi. Tetap kelihatan. Rokok kelihatan kan botak orangnya, masih muda tapi udah botak. Rambutnya cuma di pinggir-pinggir kayak Einstein. Itu kelihatan modelnya seperti itu. Terus jalanlah dia mendekati si Pardi, mendekati rumahnya Pardi, terus ngomong, "Di, lampu mati di lampu rumah kamu, lampu minyak." Iya, kata dia begitu. Minyak tanahnya mati, mati, habis, katanya seperti itu. Tapi masih ada cahaya sedikit dari cahaya bulan sama dari rumah sampingnya. Pardi itu biasanya orangnya gerapiakan, mungkin lagi ada pikiran atau ada masalah, dia cuma duduk, nggak bergerak sama sekali, bahkan ngomong pun seolah-olah siluetnya ajek. Seperti itu, nggak ada yang berubah. Ada perlu apa? Saya pengen pinjam pancingan kamu, cuma nunjuk, kayak gitu toh. Nah terus saya diceritain semua, istri saya katanya dari cabang bayinya pengen mancing, pengen makan ikan kali, dan sekarang itu kan mancing. Aduh, kamu kan nggak percaya, tapi saya kan meyakini, keluarga juga ngomong kayak gitu. Tiba-tiba saya suruh mancing, katanya nggak apa-apa. Itu Pardi ngomong, jangan. Tumben bro, nggak seperti yang biasanya Pardi kalau misalnya ada orang mancing paling senang malah ikut nemenin apa yang diyakini Pardi. Tapi kali ini Pardi ngomong jangan, wong kamu istrinya lagi hamil. Loh, kamu biasanya kan istrinya sampai hamil 3 kali, kamu mancing tetap mancing. Dibilang jangan ya jangan, kamu pokoknya jangan mancing. Tapi kalau saya nggak mancing, nanti mertua saya marah. Dia takutnya bukan sama cabang bayi, bukan sama Ning, tapi sama mertua. Oh, cuman seperti itu. Saya cuman mengelingkan atau mengingatkan, jangan mancing. Wah, angel susah kalau ngadepin mertua. Saya pinjam pancingannya itu cuma nunjuk di pojokan rumah, itu gelap-gelap, ada sudut begitu ya, tapi kelihatan pancingannya itu kan dulu dari bambu. Itu bambu dikecilin ya. Iya, disisiki bambu tali biasanya. Itu akhirnya diambil lah sama si Nasir ya. Tak pinjam dulu ya nanti kalau misalnya saya dapat 5, kamu kasih 2 bis, katanya seperti udah sewa bro. Umpamanya ada cuman seperti itu. Tapi mendingan jangan, masih ngomong seperti itu. Akhirnya jalan Nasir itu dari teras rumahnya Pardi. Ya di depan rumah itu kan jalan kecil, batu-batu lah seperti itu bro. Paling kalau orang berdua papasan, itu pagar-pagar sampingnya. Cuman kalau sebelah kiri itu pelataran rumah, terus kebun, nanti ada rumah seperti itu. Dia jalan itu semakin ke sana rumah semakin jarang karena mendekati bantaran kali. Namun ketika dia jalan ada rasa gini, Pardi kok aneh banget ya. Nggak biasanya. Pardi itu biasanya itu gerapiak, biasanya itu dia langsung orangnya itu antusias. Ngobrol, ditanya apa, tanya 1 jawabnya 10. Ini kok jawabnya seperlunya, terus kok malah membolehkan saya, nggak boleh saya mancing, ini kan nggak umum. Tapi dia nggak bangun, nggak apalagi banyak masalah ya. Nah tiba-tiba lagi mikir kayak gitu, langsung merinding, gitu bro. Jadi dia rasanya soal ada merinding, bulu kuduk lah. Bulu kuduknya langsung merinding. Nah dia tuh berhenti, masih kayak gampang mau melanjutin perjalanan ke sana. Dan dia baru menyadari dari tadi itu nggak terlalu fokus ke jalan. Ketika dia itu ngerasa merinding, dia melihat ke sana, lurus itu. Jalanan itu ternyata lurus banget itu. Pagar-pagar bambu, terus nanti ke sini ada tinggal 1 rumah lagi, itu lurus ke sana. Nah, pol-pol di sana itu yang agak naik ke bantaran kali, baru nanti turun ke kalinya. Itu seakan-akan dia itu pengen, nah ini saya di mana? Aneh loh perasaan, begitu takut. Itu saya pengen balik lagi apa enggak ya? Tadi kok nggak lupa, saya kok nggak nanya sama si Pardi punya ikan apa enggak. Iya. Tapi udah kadung lah. Terus kata emak juga nanti nggak boleh minta ikan sama orang. Dilanjutkan perjalanan. Itu tinggal rumah terakhir. Itu rumahnya Mbok Darmi. Itu nggak ada suaminya, nggak ada siapa, tinggal sendiri.
Nah, di sana di samping rumah dan lampunya memang masih menyala. Biasanya itu kalau lampu itu dari bambu itu 1, 2, 3, yang nyala tinggal 1. Kiep-kiep. Lampu itu nyalanya udah nggak terang. Namun di samping rumah itu ada bekas tabunan, bro. Jadi bekas bakaran, masih Sampah ada. mungkin ya. Iya, sampah kayu-kayu yang nggak kepake buat di belakang itu kan, sama rumputan. Jadi menimbulkan kepulan asap yang tebal, yang tebal itu. Wah, Mbok Darmi baru masuk, mungkin belum lama. Ketika dia itu ada di depan rumahnya Mbok Darmi itu, terus ada asap, di samping asap itu dia berdiri. Itu kembali perasaan ciut menghantui si Nasir. Itu kebayang lagi cerita-cerita orang-orang kalau di sana banyak beruncul, ada hantu rambut yang rangkaian, terus belum dapat tumbal. Aduh, saya kayaknya gimana ya, di situ tuh mulai merinding lagi dan semakin hebat rasa takutnya. Cuman kalau keinget omongan mertua bisa kalah rasa merinding itu. Rasa merinding itu lupa, bisa hilang begitu saja. Pokoknya wis lah, awal-awal lantas mana malang putung. Kalau yang penting saya udah nyampe kali, masalah tadi dapat atau enggak saya kan bisa alasan. Dia jalan melewati rumah tersebut dan ke sana tinggal semak kebun dan sudah nampak itu bantaran kali. Biasanya kalau bantaran kali itu banyak kiri kanannya ditumbuhi pohon-pohon kan. Ya dari jauh itu nampak seperti pagar gelap, itu pohonan semua. Dan ketika dia semakin takut, semakin mendekati kali itu, entah tinggal 50 meter atau berapa, itu tinggal lurus ya, itu dia melihat banyak cahaya di pinggir kali. Itu seperti kadang 1-2 itu nampak seperti obor itu di bagian bawah, di bantarannya ada obor. Terus ada juga seperti orang yang mainin senter, seret gitu kan. Wah, banyak orang ternyata di kali rame ya. Wah, apalagi musim ikan. Jadi itu perasaan takut hilang, bro. Aduh, saya lupa bawa senter tadi saking gugupnya. Untung-untung di sana itu banyak kawan-kawan. Banyak orang disangkanya. Wah, kali ternyata rame. Ngerti kayak gini mas saya berani. Akhirnya apa? Dia jalan itu. Semakin kencang langkahnya, saya pengen cepet mancing dapat 1-2. Kalau senang banyak orang, sampai pagi daripada di rumah nanti diperintahin sama Deningsi terus, ya kan? Di sini aja, terus nanti misalnya sampai pagi saya tidur kan pantas, mau habis begadang mancing katanya seperti. Yang penting pulang bawa ikan. Pulang bawa ikan. Nah, dia itu sampailah agak naik itu di bantaran yang tinggi. Kemudian turun sedikit itu nampak ada beberapa orang jadi di sela-sela pohonan. Nah, pinggir kali itu karena banyak rumputan yang memang sering diaritin, jadi halus di situ. Kalau nggak ada semak yang berarti, jadi kalau ada orang lagi berdiri nongkrong itu kelihatan siluetnya. Tapi saat lagi kayak gitu, kok nggak ada yang nyalain lampu lagi sih? Nggak ada lampu-lampu obor, nggak pas ada. begitu si Nasir sampai di kalinya justru malah sepi, nggak ada lampu, nggak ada yang mainin senter. Tadi kan disangka orang ngobor ini kan ya burung atau apa ya, ngobor kodok gitu. Iya, kok nggak ada lampu ya? Kok lampunya pada dimatiin ya? Oh, tapi orangnya masih ada di situ. Langsung daripada saya di sana di pinggir kali lebih gelap, akhirnya pancingan itu disiapkan nama dia, dimasukin itu. Iya, cacingnya mulai umpannya itu mulai dimasukin ke mata kail. Nanti sedianya kalau sampai pinggir langsung cemplung, akan langsung setrek. Bayangannya seperti itu. Nah, wong nggak tahu itu orang itu siapa ya, satu-satunya itu siapa, namanya siapa, gelap seperti itu. Akhirnya sopan santun adatnya orang kampung gimana sih. Nah, itu semakin mendekati bantaran itu ada orang satu itu nongkrong posisinya. Ya rupa-rupanya sih ngadep ke kali, mungkin dia memancing. Sangkanya Nasir. Iya, sangkanya Nasir mesti memancing lah. Masa ngapain sih kalau misalnya buang air kan di pinggir kali. Iya, kalau buang air kan pokoknya ngadep ke sana. Iya. Masa kalau ini mukanya yang ngadep ke air. Iya, pasti kan lagi mancing. Terus ngomong, Pak, angsal Pak. Diem aja. Itu satu orang.
disapa begitu kok diem aja, sombong amat ya orangnya. Mungkin nggak dengar. Pak, ampun angsal Pak, sudah dapat Pak. Diem, nggak nyaut, nggak apa. Ya orang bisa sombong sekali ya. Kalau orang sini ketahuan di suara saya, walaupun saya mantu pasti kenal. Saya siapa? Saya Nasir. Oh iya Sir, dapat Sir atau apa Song atau gimana? Kok sombong sekali. Akhirnya dia geser, nggak nyaman mancing-mancing dekat orang seperti itu. Iya. Itu pasti untuk masalah rokok, umpan habis pun nggak enak orang-orang seperti itu. Akhirnya geser dia. Itu ada orang lagi yang nongkrong sebelah sana. Disapa lagi, Kang, dapat Kang. Diam juga, nggak nyaut. Tarikannya ikan apa Kang? Nggak nyaut juga bro. Cuman ya tadi ngadepnya ke kali. Tapi dia karena memang di bagian bawah itu gelap, nggak merhatikan apa dia itu mancing ada jorannya atau enggak. Kadang-kadang joran digeletakin seperti itu ya. Iya, nggak nampak. Itu 1-2 orang sampai terakhir ini. Kalau saya misalnya nyapa orang terakhir ini yang berdiri di samping sebelah kirinya. Kalau misalnya memang nggak nyaut, ya wis saya mancing aja. Ini pasti orang jauh pada sombong-sombong. Nggak ada yang kenal gitu. Ada yang kenal, tapi nggak kayak gitu juga. Tapi aneh. Nah, ketika dia itu nyapa yang berdiri, dia semacam sendiran lah ke satu pohonan yang gede di sana. Kang, dapat Kang mancing. Tapi ini beda. Kalau dia itu ada kayak bara di tangan, berarti lagi ngerokok. Seolah-olah lagi ngerokok. Lagi ngerokok. Pak, Kang, dapat Kang mancing Kang. Cuman kayak gitu dok jawabnya. Cuma dehem, cuman oh belum dapat ya. Ya wis, saya mancing di sini ya, dekatnya jenengan ya Kang. Dekat jenengan sebelahnya. Itu nggak jawab, langsung jongkok lah di situ Nasir. Kemudian karena dia itu ya dari sore itu rasa badannya kurang enak juga, biasanya nyeker itu pakai sendal jepit. Sendal jepit itu didudukin sendiri buat alas duduk. Karena memang ya rumputnya agak basah atau bekas hujan atau gimana kan musim hujan. Kemudian dia mulai nguncal tuh, lemparin pancing ke pinggiran sungai karena emang talinya juga senarnya kan nggak panjang. Pinggiran aja katanya sering dulu ikan banyak kayak sekarang. Ya, kayak sekarang. Nah, kemudian dia mulai nyalakan rokoknya. Terus dia baru sadar begini, bro. Saya tadi nyapa orang. Kalau misalnya orang yang bukan orang sini taruhlah, tapi orang sama manusia, kan mesti mereka pada jawab. Kok ini aneh? Nyautin lah itu. Nyautin. Kok ini nggak ada yang nyaut ya? Lah tiba-tiba kayak gitu, mulai rasa merinding lagi dia. Dan dia langsung ciut banget, rasa takut sekali. Dan dia nggak berani ngeliat ke sebelahnya yang orang-orang itu. Aduh, jangan-jangan bukan orang. Ada pikiran seperti itu, bro. Aduh, jangan-jangan bukan orang. Iya, ada perasaan curiga seperti itu. Tapi pas dia nengok ke sana, orang-orang itu masih masih ada. Tapi yang paling aneh kan mereka itu nggak ada gerakan tambahan, sama mematung. Yang berdiri ya berdiri, yang duduk ya duduk, sama. Itu yang jongkok. Iya, jongkok gitu ya. Sudah 15 menit yang lalu. Itu harusnya kan ada gerakan yang mungkin miring atau berdiri, atau yang berdiri jadi jongkok, dua-duanya itu nggak ada. Dan yang nampak itu dia ngeliat ke depan itu cuman ya perca-perca air itu dari cahaya bulan. Itu anteng banget kalinya. Dan biasanya dia pernah lewat sama mertua di pinggir kali, itu berisik, ada suara jangkrik, suara jenggeret, macam-macam itu. Ini bisa, masa nggak ada suara apapun? Sunyi senyap, nggak ada suara apapun, nggak ada suara angin pun nggak ada. Ini aneh, dan dia tuh merasa kayak aku ada di mana sih bro, kayak gitu. Sepi, aneh. Kok orang pada berhenti semua kayak gitu. Mulailah dia ngeliat ke arah samping kirinya lagi. Ketika dia ngeliat samping kirinya, itu lampu tuh jauh, ada lampu yang kayak tadi, tapi jauh di sana. Di pantaran itu juga, tapi jauh. Nah tadi kan kalau misalnya saya jalan aturan masih sama di situ, kok lampunya di jauh di sana. Nah pas dia kok lampunya di sana ya, ngomong asal buat ngusir rasa takutnya itu. Tiba-tiba lampunya tuh dep mati. Itu dia mulai meriksa ini pancingannya, diangkat masih kosong. Nah, ketika ditaruh lagi, dia ngeliat ke seberang, lampunya di seberangnya dia malah seberang kali, lampunya di seberang kali. Dan nyala itu
kecil-kecil seperti nyala obor ya jelas nyala api lah, benderanya itu kecil dan bukan senter, dep, itu nyala, itu dihitung mungkin mau ada 7 mungkin nyala api itu jep. Nah, kok nyalanya seperti itu tiba-tiba ya, dia mulai takut, aduh ini ada yang gak beres, lagi-lagi kok gak ada suara apapun. Pas dia tuh merhatiin yang bawa lampu itu siapa, kalau di sana itu lebih lebat bro, tenaga jauh kan nggak terlalu nampak ya. Tanaman pinggir kalinya Iya lebih lebat, tapi itu ada yang bawa apa enggak ya, itu kelihatan ada yang bawa orang-orangnya itu kelihatan cuma hitam-hitam, tapi mereka itu kayak jalan ke sana, ke kiri, nanti ke kanan, terus berhenti lagi, nggak ada omongan apapun, nggak ada suara apapun. Orang lumrah kalau di gelap-gelap nyari apa kan berisik, ya kan? Ya ada suara ngobrol segala macam, ini nggak ada suara apapun. Terus akhirnya dia itu siapa ya mau nanyain, wah nyari apa, teriak gitu kan, tapi enggak. Saya sudah merinding begini. Nah kemudian dia lagi kayak gitu, mulai rasa takutnya makin menjadi, tiba-tiba jorannya itu kan dikempit di ketiakku itu nyep gitu bro, terus itu ada yang narik bocil itu di bawah itu strike bro, tapi kan nggak nampak ikannya, itu melengkung tajam si joran itu, pas dihajar nggak dapet bro mocel, tapi si kail nyangkut di atas, di ranting pohon nangka atau apa, ditarik-tarik begini nggak bisa. Sampai akhirnya dia itu tos-tosan, kalau misalnya patah nanti saya ganti, kalau kainnya yang patah nanti saya beliin. Nah itu dipaksa, brut, itu apa? Copot, terus akhirnya dipasang lagi kainnya. Asem, hampir saya gantiin kan, males banget ya. Pas ditaruh lagi pancingannya itu, dia itu mau berdiri, mau nyamperin yang orang yang samping kanannya lagi berdiri itu, mau nyamperin ke sana, terus nanti tak tanyain, ini baik-baik, tak pegang lah orangnya. Lah dia mau berdiri, itu nyangkut, kakinya itu nyangkut, seperti nyangkut tali. Sendiri mungkin. Bukan, ada tali di situ. Itu mau melangkah, itu nyangkut ada tali di bawah. Itu sampai dia itu mau jatuh ke depan itu karena kakinya nyangkut dan tali itu sampai ke bawah ke kali. Ini tali apa? Diurutin sama dia kan. Astagfirullahaladzim, saya nyangkut tali itu diikat sama ada bekas kayu yang diputusin itu kan, ada yang bekas dipotong kayu terus diikat di situ karena gelap, cuma digerayang itu nyampe kali. Pas diangkut itu ternyata, kalau dulu itu kurang populer ya, kayak kempis wadah ikan kurang populer lah dulu. Adanya apa? Karung bro, karung yang beras 25 kilo lah kayak gitu. Itu berat kan, ini apa ya, diangkatlah sama si Nasir itu sambil lu tambang itu gede talinya, diangkat pelan-pelan, itu mulai kemerucuk, bunyi airnya itu dari sela-sela, cuk. Nah semakin enteng, tapi itu ada yang bergerak di dalam karung itu, ya apa ini ya, diangkat makin enteng, tapi tetap berat, maksudnya berkurang airnya berkurang. Itu ada isinya di atas, di dalam karung tersebut. Pas sudah dia terdekat itu ya, namanya matanya orang dulu tetap gelap-gelap kayak apa, itu kelihatan di dalam itu ikan di dalamnya bro, dalam karung itu tadi. Dalam itu ikan, ya mungkin hampir mau seperempat karung itulah isinya ikan. Wah ini saya lagi mau nyari ikan, lagi takut-takut malah dikasih ikan, kebenaran punya siapa ya. Dia ngomong, Kang, iya kan mesti ikannya itu. Iya orang-orang itulah ya tadi. Iya, Kang, ini ikannya jenengan, ini nyangkut. Maaf nggak sengaja saya jadi diangkat begini ya, nggak sengaja, dia malu, takut nggak ngambil atau apa ya. Ini jadi nyangkut, saya ambil ikan dapat banyak ini ya, dari jam berapa, ngomong seperti itu, nggak disaut juga. Orang pada popok apa dalam hatinya itu kayak orang lagi nggak dengar. Akhirnya apa? Ikatannya itu dilepas, ikatan tali yang di itu ya ditonggak. Ya di tonggak itu dilepas, terus jorannya ditaruh. Itu ngomong sama si orang yang berdiri itu, Pak, Kang, ini ikannya jenengan, maaf saya tadi nyuruh
ini belum selesai ngomong, tahu belum orangnya itu lompat bro ke kali. Oh, lompat ke kali, terjun Orang lompat ke kali. Hah? Dia itu kan kaget banget bro, lihat yang kayak gitu, orang kok lompat begitu. Dan ketika sekilas sebelum melompat itu, dia itu melihat berbeda orangnya. Oh, sosoknya lain. Sosoknya berbeda. Jadi di sini masih siluetnya orang, ketika bleng itu agak putih-putih ke biru-biru gitu loh. Tapi di cahaya bulan gimana sih? Iya. Tahu dia itu ngelihatnya di riak air itu masih nampak bleng seperti ada sirip. Tuh kaget luar biasa, dan dia itu belum selesai kagetnya. Dua orang yang jongkok itu ikut lompat juga, bleng. Waduh, kayak jantungnya mau copot, dia lari langsung bro dari situ. Tapi bawa ikan. Iya, dia nggak sadar bawa ikan. Masih ke bawah. Dia bawa ikan. Tolong, setan kali. Itu dia langsung nyeret talinya. Itu sampai rumah. Bahkan di depan rumah Pardi dia sempat lihat Pardi. Tapi Pardi anteng banget. Tapi dia ngomong, saya dilihatin setan, dipancing nyamuk nggak dibawa, nggak ke bawah. Itu sama sekali nggak. Itu langsung ke rumah bro. Lari itu bener-bener lari. Duk. Ning, kakak udah pulang Ning, buka pintunya Ning. Pak, Mas. Itu dipanggil semua. Kalau mas-masnya kan lagi nonton dangdut bro. Iya, keluar lah itu. Itu langsung mertuanya kan orangnya pemarah gitu. Apa sih duk orang kayak orang diudak-udak setan kamu? Iya mas, saya diudak-udak setan. Itu dibuka lah pintunya, terus ngomong, ma, tadi di kali saya tuh melihat orang. Ya dijelaskan, berdiri ada yang cukup disapa itu nggak mau. Pas saya itu mau ngomong ini ikannya siapa, orang pada loncat. Ya kamu lagi ngapain malam-malam ke situ? Saya kan mancing yang nyuruh situ. Mancing apa? Mancing dening. Coba bayikan minta. Kalau saya tuh suruh mancing ikan, terus nanti ikannya mau dibakar. Apa emang ngomong seperti Neng sini bangun. Nengnya keluar. Neng ditanyain, kamu emang nyuruh suamimu mancing? Emak juga nyuruh, malah saya. Kalau misalnya saya mancing, nanti anak saya sumbing gimana? Katanya nggak apa-apa, suruh mancing kok. Aku ora pernah sing sore turu, katanya, dari sore tidur. Emaknya tidur sebenarnya. Bapaknya keluar, bawa mertuanya. Mama juga dia emang turu. Ya mak, kayak habis sesuatu. Ya banyak ngira beda bro. Nah terus ini yang ngomong, saya nggak ngomong apa-apa. Lagian saya tahu lah. Saya nggak doyan ikan air tawar. Saya doyan ikan air laut. Saya doyan ikan laut, nggak pernah saya makan ikan air tawar kayak lele, gabus saya nggak mau. Tapi kan cabang bayi yang mau. Siapa yang merintah? Itu aneh bro, katanya nggak ada yang nyuruh. Kan bengong. Kamu jangan ngada-ada malam-malam. Kamu bikin berisik aja. Mau mancing tinggal mancing. Kamu tahu dasarnya macam-macam lah bro diomongin. Jangan-jangan kamu kemarin juga mancing, itu bocah sumbing, nanti anaknya itu sumbing. Jangan kayak gitu. Oh ya kamu megang apa? Ini saya megang ikannya orang itu. Megang apa? Dilihatin itu di talinya diseret-seret begitu. Ternyata apa? Bukan tali, bengkung bro. Bengkung yang itu ya, yang mirip ini. Yang cuma sebuat orang lahiran ya. Iya, tapi udah sobek-sobek gitu loh. Jadi udah panjang, udah robek. Panjang. Ditarik-tarik itu panjang. Pas sampai ujung ya, itu bedogolnya apa ya? Pongkornya pohon kayak ngikat di situ. Kecil lah sama akar-akarnya pongkor. Ikan saya mana? Ini ikan tadi karung loh, Mak. Kentir, lanang mau kentir. Katanya seperti itu, diomongin. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang percaya cuma yang ini, yang laki-laki, yang mertua yang laki itu. Nyebut sihir, istighfar sihir. Kamu itu lagi dikodang setan kali. Kamu lagi ya mau diapa-apain ya, gak digangguin setan kan. Astagfirullahaladzim Pak, itu geter bro. Ketakutannya makin menjadi pada saat di rumah, karena dia menghadapi kenyataan istrinya tuh nggak nyuruh. Emaknya juga nggak nyuruh, semua nggak nyuruh. Saya yang nyuruh siapa ya? Kenapa jadi bedogol, dibolak-balik? Ya tetangga-tetangga pada keluar, ada apa sih sihir? Malam-malam dia. Nggak apa-apa, mertuanya ikut nutupin. Cuman mertua perempuan, mantunya aku kentir, katanya begitu ceritanya. Malu lah Nasir. Akhirnya apa? Wismas, istrinya sini masuk, itu kakinya dicuci, itu bekas air hujan ada di tempayan itu, dibersihin dulu, udah tidur, sampai digap-gapin itu si Nasirnya, saking masih ketakutan bro, karena emang nggak umum, nggak pernah ngerasain seperti itu.
Terus kamu nggak nyuruh deh, saya nggak nyuruh, saya juga mikir-mikir biar saya nyidam. Saya itu ya memang kadang-kadang berlebihan, tapi yang kayak gini saya nggak bakalan loh. Sampean takut sama Ali kok, malam-malam suruh situ. Dan paginya Nasir itu agak meriang. Niatnya kalau dulu kan mau beli paramen, ya kan, beli obat lah, obat dulu lah ya. Lewatin rumahnya Pardi. Maaf ya pancingannya kamu belum diterusin, pancingannya ada di pojokan bro. Masih ada lihat itu. Iya, mau ngomong pancinganmu ketinggalan di kali yang aku pinjam sama kamu. Kok pancingan di pojokan? Emang saya nanya, kalau naruh pancingan di situ mas, ini kan kalau mau pinjam pakai aja. Semalam kan saya pinjam sama kamu. Pinjam apa? Lah kamu kan duduk depan rumah, malah kamu kalau misalnya saya mau mancing nggak boleh, bebas mancing, maaf bebas, mau istrinya hamil apa, itu kebalikannya lagi bro. Kamu duduk di depan rumah kan, duduk apa, semalam saya tidur sore mau nonton dangdut nggak jadi, saya kecapean habis itu ikut ke sawah bantuin emak, kamu nggak duduk di depan. Aneh kabeh bro, hari itu nggak kejawab lah sama sekali. Saya nggak pinjam pancingan, enggak. Akhirnya apa, dia itu tambah jatuh sakit agak lama bro, itu agak lama, obat puyer nggak mempan, paramek nggak mempan, akhirnya dipanggilin lah sama orang pintar, Mbak lah. Iya, kalau orang dulu biasa seperti itu ya. Akhirnya diputuskan diagnosanya adalah dia itu lagi di kudang atau digangguin setan kali, kayak gitu. Karena memang ini cabang bayinya nanti pinter nyari ikan, besoknya ya kayak gitulah, besoknya nanti hidupnya itu sedangnya jadi nelayan, nyari ikannya pinter apa seperti itu bro. Nah terus ya entah hubungannya, korelasinya itu apa, yang jelas si Nasir itu digangguin sama setan ini, setan yang dikali itu. Iya, kalau pikiran ininya sih mungkin karena si Nasir itu mikirin biayanya buat lahiran gimana, terus apa, jadi kan pikirannya piang-piangan, kemana-mana, terus dia tidur itu banyak pikiran kosong. Iya, mungkin di alam gak sadarnya dia kayak ngelindur atau apa, dia ngerasakan seperti itu bro. Tapi Nasir dijelasin enggak, jelas ini benar-benar jelas, nyata semuanya, masih seperti itu. Tapi itu dalam ingatannya Nasir tuh. Nasir, tapi akhirnya setelah diobatin sama tukang sembuh itu, dia berangsur itu sehat. Nah, ketika anaknya lahir sampai sekarang itu si Lukman itu emang nyari ikannya pintar bro. Tukang mancing itu. Bukan tukang mancing lagi, jadi nelayan. Jadi nelayan. Jadi pas seperti itu. Gitu ada kisah yang dia ceritakan Mas Lukman bapaknya pernah seperti itu bro. Dulunya pernah seperti itu. Itu saja cerita hari ini dari Mas Lukman di Losari bro. Cukup menarik ya. Ya, itu aja cerita hari ini ya bro ya. Semoga kisah-kisah dari kami pasti tetap bisa menghibur, dan kami minta maaf misalnya dalam pembawaannya kita terlalu banyak bercanda atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita undur diri sekian, nanti lanjut lagi di sesi berikutnya. Dan sebelum tutup kita undur diri, untuk teman-teman yang ingin berbagi kisahnya ke AHS, ingin menarasikan, silakan hubungi line kami di bawah ya. Dan juga yang mungkin ingin terhubung langsung dengan kami, silakan kontak-kontak saja. Insya Allah kami akan tanggapi dengan sesegera mungkin gitu ya bro. Oke, kita pamit, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nrimo ing pandum